Oke, Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Arya TBDS. Nah, dimana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang materi koordinat Cartesius kelas 8, tentunya pada semester ganjil atau semester 1. Nah, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini itu mengenai kedudukan titik dalam bidang koordinat Cartesius. Nah, jika kita berbicara tentang koordinat Cartesius, maka kita akan terus mengacu pada sebuah aplikasi yang namanya adalah Google Map. Nah, jika kalian menggunakan aplikasi Google Map, tentu kalian tidak asing lagi dengan nama koordinat. Nah, jadi bagaimana sih sistem kerjanya atau sistem koordinat itu seperti apa? Kita simak video pembelajarannya seperti berikut. Nah, kita perhatikan pada sistem koordinat. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kalian perhatikan. Di sini ada dua orang gadis yang berangkat dari sekolahnya menuju rumah seorang gurunya. Nah, di sini diketahui gadis tersebut adalah Bella dan Diva. Jadi, Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, yaitu yang bernama Bu Badiah. Namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah. Nah, dengan menggunakan sepeda, mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah itu adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Bella. Jadi, yang berwarna merah di sini merupakan rutenya Bella. Nah, di sini kita namakan Bella. Nah, yang berikutnya, lalu warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Diva. Jadi, yang biru ini adalah Diva. Nah, yang seperti ditunjukkan pada gambar dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, kita perhatikan di sini bahwa jarak yang ditempuh oleh Bella dan Diva itu berbeda. Kita perhatikan pada gambar atau jalan yang dilalui oleh Diva itu penuh dengan lika-liku, yang dimulai dari belok kanan, belok kiri, dan kanan, kiri, dan seterusnya. Sedangkan Bella hanya melalui beberapa belokan saja, dan jarak yang ditempuh pun lebih singkat ketimbang jaraknya Diva. Nah, kita perhatikan, jarak yang dilalui oleh Bella itu hanya 1,78 km. Sedangkan jarak yang dilalui oleh Diva itulah 2,13 km. Yang tentu dimana jika kecepatan mereka sama, maka sudah jelas bahwa Bella yang akan sampai lebih dulu di rumah Bu Badiah, seorang gurunya, ketimbang dengan Diva yang menempuh jarak yang lebih jauh dari jaraknya Bella. Nah, seperti itulah kurang lebih sistem koordinat sebagai pengawal kita. Untuk selanjutnya kita perhatikan di sini mengenai sistem koordinat. Nah, gambaran tentang tata letak antara rumah teman Ali. Nah, di sini beda lagi ceritanya. Di sini merupakan kita perhatikan ada gambaran tentang tata letak rumah dari teman-teman Ali. Nah, yaitu Budi kita inisialkan dengan B, lalu Cahya kita inisialkan dengan C, Dita kita inisialkan dengan D, Eni kita inisialkan dengan E, dan Fitri kita inisialkan dengan F. Terhadap rumah Ali kita inisialkan dengan A. Sebagai acuan atau patokan masing-masing adalah seperti berikut pada gambar 2.2 atau gambar di samping ini. Coba kita amati. Nah, rumah Ali itu dijadikan sebuah patokan di antara rumah teman-temannya, yang dimana artinya rumah Ali menjadi titik pusatnya dari rumah teman-temannya. Nah, kita namakan sini titik pusatnya. Titik pusat itu adalah melalui rumah Ali. Nah, jadi sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui bahwa kotak-kotak yang banyak ini kita namakan dia sebagai bidang koordinat. Nah, jadi kotak-kotaknya ini ada kotak 1, 2, dan seterusnya sebanyak ini itu dinamakan sebagai bidang koordinat. Nah, jadi ini adalah bidang koordinat. Bidang koordinat. Nah, yang berikutnya,
garis yang horizontal antara B dan T, atau mungkin di sini masih mengarahkan pada arah mata angin, itu barat, timur, utara, dan selatan. Jadi garis antara B dan T atau barat dan timur yang horizontal itu merupakan kita sebut dengan sumbu X. Nah, jadi garis BT di sini kita namakan sebagai sumbu X. Sedangkan garis antara U dan S atau titik U dan S atau utara dan selatan itu kita namakan dengan sumbu Y. Atau yang vertikal kita namakan dengan sumbu Y. Nah, seperti itu. Jadi pemaparan awalnya sudah ya. Kita perhatikan bahwa kotak-kotak ini merupakan adalah bidang koordinat. Garis yang horizontal itu adalah sumbu X yang menandakan antara B dan T itu adalah sumbu X. Lalu U dan S itu adalah sumbu Y atau utara dan selatan adalah sumbu Y. Lalu titik perpotongannya di sini tepatnya pada rumah Ali itu dapat kita katakan sebagai titik pusat atau titik acuannya atau titik patokannya. Oke, seperti itu pemaparan awalnya. Lalu kita lanjutkan pembahasannya. Rumah Ali adalah suatu tempat dalam atau mungkin dalam matematika bermakna sebagai suatu titik yang digunakan sebagai titik acuan atau patokan. Seperti kita katakan tadi bahwa rumah Ali dijadikan sebagai titik pusatnya untuk menyatakan letak rumah teman-temannya. Artinya, dalam standar arah mata angin, rumah Ali merupakan titik pangkal acuan letak terhadap rumah teman-temannya. Nah, jadi rumah Ali menjadikan titik acuan dari rumah teman-temannya. Jadi jika kita menuju ke arah rumah Budi dari rumah Ali, itu kita menuju ke arah timur sejauh 200 meter. Lalu jika kita menuju ke arah atau jika kita ingin menuju ke rumahnya Cahya, kita menuju ke arah utara sejauh 300 meter. Nah, yang berikutnya, ke rumah Budi itu sejauh 500 meter. Ke arah timur sejauh 500 meter. Lalu jika kita ke rumah yang lainnya seperti pada penjelasan di sini, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, di mana sistem koordinat di sini melalui tinjauan secara formal matematikanya didasarkan pada sistem koordinat Cartesius yang mengacu pada nama René Descartes. Ya, oke. Seorang filsuf Prancis di abad 17 Masehi. Yang tentunya pada tahun itu kalian yang menonton video ini belum lahir dan saya pun juga belum lahir. Oke. Nah, berdasarkan tinjauan kontekstual secara matematis atau formalnya matematika, rumah Ali dianggap sebagai titik acuan dengan satu satuan mewakili jarak sepanjang 100 meter. Jadi kita perhatikan di sini bahwa jarak satu satuan di sini adalah 100 meter. Jadi misal di sini 1, maka ini adalah 100 meter. Kalau 2 di sini adalah 200 meter. Nah, sehingga pada standar arah mata angin, letak rumah Ali dan rumah teman-temannya adalah seperti berikut. Nah, seperti pada gambar samping kita perhatikan, rumah Ali atau kita inisialkan dengan A bersesuaian dengan titik pangkal koordinat atau point of origin O, yakni A sama dengan O dengan titik koordinatnya adalah 0,0. Jadi 0,0. Jadi 0,0 di sini adalah X, Y. Jadi 0 yang depan adalah X, 0 yang belakang adalah Y. Nah, jadi penulisan dalam koordinat atau titik koordinat. Nah, penulisan dalam titik koordinat nah, di sini adalah X, Y untuk penulisan dalam titik koordinat. Nah, jadi X, Y untuk penulisan dalam titik koordinat. Jadi di sini adalah X, Y-nya 0,0. Lalu pada rumah Budi, titik koordinatnya X, Y-nya 5,0. Lalu pada rumahnya D ini siapa ya? D itu 4,2. Lalu C Cahya 0,3 dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti berikut mengenai sistem koordinat. Semoga dapat kalian pahami. Nah, seperti pada penjelasan di sini kita perhatikan. Jika kita menuju ke rumah Budi, maka kita ke arah kanan sebanyak 5 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu jika kita ke rumahnya D ini siapa ya? Ya, ke rumahnya D misalnya, ke rumahnya D itu kita sebanyak ke arah kanan
itu sebanyak 4 satuan. Lalu ke arah atas itu sebanyak 2 satuan. Sampailah kita di rumahnya D. Lalu ke rumah Cahya kita sebanyak 3 satuan ke atas dari rumahnya Ali. Sedangkan ke rumahnya siapa ini? Ke rumahnya F. Ke rumahnya F itu kita ke mana namanya ini? Ke arah kiri dari rumah Ali itu sebanyak 3 satuan. Lalu ke arah bawah sebanyak 2 satuan. Menjadi seperti ini. Nah, seperti itu penjelasan awal mengenai sistem koordinat. Nah, yang berikutnya kita masuk pada kuadran pada bidang koordinat. Nah, secara definisinya di sini sama seperti dengan garis bilangan, letak suatu titik dari atau terhadap titik acuan adalah, nah kita perhatikan ini sama dengan garis bilangan. Jika ke kanan maka dia arahnya adalah positif. Nah, ke kanan dari 0 itu menuju arah positif. Nah, ke sini ke arah positif. Lalu ke kiri dari 0 itu adalah negatif. Lalu ke atas dari 0 itu juga menuju arah positif. Dan ke bawah dari 0 itu menuju arah negatif. Nah, yang berikutnya, pada koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran seperti pada gambar di samping. Tampak bahwa pembagian kuadran seperti berikut. Kita perhatikan. Pada kuadran 1. Kuadran 1 yang termasuk kuadran 1 adalah sumbu X positif dan sumbu Y yang positif. Maksudnya apa? Jadi bilangan yang berada pada sumbu X yang positif dan bilangan yang berada pada sumbu Y positif itu merupakan bagian dari kuadran 1. Jadi ini merupakan bagian dari kuadran 1. Nah, jika titik koordinatnya berada di sini, maka dia merupakan berada pada kuadran 1. Lalu kuadran 2. Kuadran 2 itu jika sumbu X atau bilangannya negatif, pada sumbu X-nya dia negatif, lalu pada sumbu Y-nya dia positif. Nah, di sini kuadran 2 yang termasuk kuadran 2 yang berada di sini. Nah, jadi jika sumbu X-nya dia bilangan pada sumbu X-nya dia negatif, lalu bilangan pada sumbu Y-nya dia positif. Yang berikutnya kuadran 3, jika bilangan pada sumbu X-nya dia negatif dan bilangan pada sumbu Y-nya dia negatif juga. Jadi di sini sama-sama negatif, sumbu X-nya negatif, lalu sumbu Y-nya negatif, maka dia termasuk pada kuadran 3. Sedangkan pada kuadran 4, jika dia sumbu X-nya dia positif, sedangkan sumbu Y-nya dia negatif, maka dia termasuk pada kuadran 4. Tentunya materi tentang kuadran ini sempat kita pelajari pada kelas 7 kalau tidak salah, tentang materi garisan sudut, tepatnya pada materi sudut. Nah, seperti itu untuk pemaparan awalnya. Oke, kurang pas rasanya kalau kita belum memasukkan contoh soal. Nah, sebagai pemanasannya kita akan membahas mengenai contoh soal seperti berikut. Nah, kita perhatikan. Ada sebuah jajar genjang A, B, C, D mempunyai koordinat titik A itu adalah min 2,3, lalu titik C 8,4 dan titik D 1,4. Tentukan koordinat B atau koordinat titik B, titik yang berada pada kuadran 1 dan luas bidang tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, perlu kita ketahui bahwa di sini min 2 merupakan X, lalu min 3 merupakan Y, dan seterusnya. Ini adalah X, ini Y, ini X, dan ini adalah Y. Nah, lalu penyelesaiannya seperti apa? Kita perhatikan. Perhatikan diagram kartesius berikut. Nah, kita masukkan titik-titik yang diketahui itu ke dalam bidang koordinat. Lalu kita buat sebuah sumbu X dan sumbu Y-nya, maka menjadi sebuah diagram kartesius. Titik A dia berada pada sumbu X min 2 dan sumbu Y min 3. Sumbu X min 2, lalu sumbu Y min 3. Lalu titik potongnya adalah di sini. Nah, ini A. Lalu C, dia berada pada sumbu X 8 dan sumbu Y-nya adalah 4. Nah, di sini dia. Titik potongnya adalah di sini, yang warna biru ini. Oke. Lalu titik D, dia berada pada sumbu X 1, lalu sumbu Y-nya adalah 4. Nah, di sini. Lalu kita menentukan titik koordinat titik B. Nah, sesuai dengan pertanyaannya adalah jajar genjang. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat dari jajar genjang itu memiliki dua sisi yang sejajar, sejajar dan sama panjang. Nah, jadi jika kita lihat di sini
titik C dan titik D dia sejajar, tentunya pasti titik A dan titik B dia juga sejajar, karena sisi dari CD akan sejajar dengan sisi dari AB. Nah, lalu berapa sih jarak dari titik C ke titik D? Kita tinggal hitung saja petanya. Di sini kita perhatikan. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jaraknya ada 7 satuan. Nah, dari jarak C ke D itu ada sebanyak 7 satuan. Yang tentunya jarak antara titik A ke titik B pasti juga sebanyak 7 satuan. Cara mudahnya, titik A dia berada pada sumbu min 2. Lalu titik B-nya dia akan berada pada tinggal min 2 ditambah 7. Karena jarak antara titik C dengan titik D itu sama dengan titik A dan titik B. Jadi dia pada sumbu X-nya berada pada bilangan 5 atau pada titik 5. Nah, lalu untuk sumbu Y-nya sesuai dengan titik C dan D, karena dia sejajar, tentu titik B dia juga sejajar dengan titik A. Untuk sumbu Y-nya dia berada pada titik min 3. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita perhatikan. Titik B-nya berada pada koordinat 5, min 3. Nah, seperti itu. Nah, lalu langkah berikutnya kita tinggal menarik garis dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, maka dia akan membentuk sebuah bangun yang namanya adalah jejar genjang. Jadi di sini akan saya hapus agar lebih mudah memperlihatkannya. Nah, oke. Titik B-nya itu adalah tadi 5, min 3. Oke, titik B-nya sudah kita temukan. Lalu titik yang berada pada kuadran 1. Seperti yang kita pahami sebelumnya, titik yang berada di kuadran 1 apabila dia sumbu X-nya berada pada arah positif dan sumbu Y-nya berada pada arah yang positif atau ke arah kanan dari sisi 0 dan ke arah atas dari sisi 0. Nah, jadi yang berada pada kuadran 1 di sini adalah titik C dan D. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya luas bidang pada jajar genjang. Luas bidang pada jajar genjang. Sebelum kita lanjut ke luas bidangnya, kita perlu pemisalan terlebih dahulu. Jadi kita misalkan AB adalah sebuah alas dan DE. Nah, kita akan buat sebuah titik sembarang di sini yang tegak lurus terhadap garis AB dan menuju ke arah titik D itu merupakan titik E. Nah, kita namai dia adalah garis DE. Dia akan bertugas sebagai tinggi dari jajar genjang. Mengapa? Karena luas dari jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Nah, jadi luasnya adalah alas kali tinggi. Tentunya kita akan perlu menghitung berapa sih panjang dari alasnya dan berapa sih tingginya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa panjang dari alasnya adalah 7 satuan karena panjang dari garis CD itu sama dengan panjang dari garis AB. Karena CD adalah 7 satuan, maka AB juga adalah 7 satuan. Sekarang kita tinggal mencari tinggi DE. Nah, kita tinggal hitung aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata tingginya juga sebanyak 7 satuan. Jadi alas kali tingginya adalah 7 dikali 7. Hasilnya adalah 49 satuan luas. Seperti itu. Semoga dapat kalian pahami. Itu untuk contoh soal yang pertama. Yang berikutnya kita lanjut sedikit mengenai materi. Nah, kita akan masuk pada posisi titik terhadap titik acuan. Nah, jadi maksudnya di sini apa? Jadi misalkan titik acuan awal kita pindahkan dia ke titik acuan lain. Nah, seperti tadi. Kita awalnya menaruh titik acuan pada rumahnya Ali. Sekarang coba kita pindahkan titik acuannya itu ke arah rumahnya si D ini. Nah, ya secara otomatis garis perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y
dia akan berpindah menuju titik D. Maka dia akan berada di sini untuk sumbu X-nya dan ini untuk sumbu Y-nya. Nah, dan secara otomatis titik D akan menjadi sebuah titik pusat atau titik acuan dengan koordinatnya 0,0. Nah, di sini kita perhatikan permasalahannya. Berdasarkan aturan sistem koordinat Kartesius yang digambarkan, pertanyaannya adalah jika titik acuan perhitungannya adalah titik D, tentukan posisi relatif titik-titik lainnya serta titik D terhadap dirinya sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi, titik D dia akan menjadi sebuah titik pusat dengan koordinat 0,0. Lalu kita akan menentukan titik-titik yang lainnya. Tentu titik dari rumah Cahya akan berubah. Lalu titik dari rumahnya siapa ini? Budi akan berubah. Lalu si Ali pun juga akan berubah. Nah, dalam pemecahan masalahnya, gambaran tentang posisi relatif titik D sendiri dan titik-titik lainnya terhadap titik D dapat dilihat pada gambar di samping. Kita perhatikan di sini. Kita misalkan dia adalah yang akan kita cari titik relatifnya adalah titik E. Nah, bagaimana cara mencarinya? Langkah mudahnya, pada posisi relatif titik terhadap titik acuan, kita perhatikan untuk titik E itu kita masukkan dia ke dalam titik koordinat yang bagian yang kedua atau X2 dan Y2. Terhadap titik acuan D. Titik acuan D kita anggap di sini adalah titik acuan X1 dan Y1. Lalu untuk mencari titik relatifnya atau titik perpindahan dari E yang awal ke E yang selanjutnya, kita perhatikan di sini kita menggunakan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Kita ambil misalkan E itu awalnya dia kan adalah 7, min 3. Karena titik pusat titik acuannya kita geser ke arah titik D. Oh maaf, titik D di sini ya. Jadi di sini harusnya, oke saya hapus dulu. Yang seharusnya dia adalah di sini. Oke. Harusnya di sini. Maka kita akan geser. Tapi posisi dari rumah tidak akan bergeser, hanya titik koordinat saja yang akan berubah. Karena kita akan merubah titik acuan atau titik pangkalnya. Maka relatif E menjadi X2 kurang Y2. X2-nya adalah 7. X2-nya adalah 7 karena titik E. Titik dari E itulah 7 untuk X-nya. Lalu X1-nya adalah titiknya D. Titiknya D adalah yang awalnya 4,2. Jadi X-nya adalah 4. Nah, yang berikutnya adalah Y2. Y2 dari E-nya adalah min 3. Dikurangi Y1 dari titik D. Itulah 2. Nah, maka titik titik E, titik relatif E itu akan menjadi 7 dikurangi 4 itu adalah 5. Maaf, 7 kurang 4 adalah 3. Maaf saya. Ada keliruan sedikit tadi. 7 kurang 4 adalah 3. Lalu min 3 dikurangi min 3 dikurangi min 2 adalah min 5. Jadi titik relatif untuk titik E itu adalah 3, min 5. Seperti ini. Nah, semoga dapat kalian pahami. Nah, kurang pas rasanya kalau kita belum tambahkan contoh soal. Jadi kita masuk pada dalam contoh soal. Tentukan posisi relatif titik B 1,5, titik C min 3,4 dan titik D 5, min 2 terhadap titik A 3,1. Kita selesaikan dalam penyelesaiannya. Secara gambar, posisi relatif koordinat titik C terhadap titik acuan A adalah titik C relatifnya adalah min 6,3. Jadi secara gambar hasilnya segini. Kita perhatikan gambarnya. Nah, yang awalnya kita masukkan titik-titiknya. Awalnya titik sumbunya adalah berada di sini. Nah, titik pusatnya berada di sini. Nah, dia bergeser ke arah titik A, yang maka dia akan menjadi di sini. Nah, secara gambar, titik C dia akan berpindah ke arah kiri sejauh 6 satuan dan ke arah atas sejauh 3 satuan. Nah, itu secara gambar. Lalu, jika kita secara aljabar atau mungkin secara matematikanya, perhitungan posisi relatif titik C yang awalnya adalah min 3,4
terhadap titik acuan A 3,1 adalah kita masukkan rumusan tadi, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, jadi titik relatif C-nya adalah XC dikurangi XA, YC dikurangi YA. Oke, maka menjadi min 3 dikurangi 3. Min 3 di sini adalah X-nya C. Mana dia? Nah, min 3 adalah X-nya C, lalu inilah Y-nya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Dikurangi 3, lalu 4-nya adalah milik 4-nya adalah milik Y-nya C, lalu Y-nya A-nya adalah 1. Maka min 3 dikurangi 3 menjadi min 6, 4 dikurangi 1 menjadi 3. Maka titik relatif dari titik C itu menjadi min 6,3, atau perpindahan titik C atau perubahan titik koordinat C setelah dirubah titik pangkalnya menuju titik A itu menjadi min 6,3. Nah, dengan cara yang sama dapat kalian selidiki kebenaran koordinat titik-titik lainnya yang relatif terhadap titik A. Jadi silakan kalian coba untuk mencari titik relatif dari B dan D. Semangat mencoba. Oke, yang berikutnya kita masuk dalam jarak dua buah titik. Nah, kita perhatikan pada bidang koordinat di sini atau dalam diagram kartesius di sini, rumah Pak Nyoman atau rumah Nyoman itu berada pada titik koordinat 3,4. Sedangkan Toserba atau toko serba ada, nah itu berada pada titik koordinat min 5, min 2. Nah, permasalahannya, berdasarkan gambar di samping, diketahui rumah Nyoman berada pada koordinat 3,4 dan Toserba berada pada koordinat min 5, min 2. Tentukan jarak antara rumah Nyoman dengan Toserba jika ditarik garis lurus menghubungkan dua titik lokasi tersebut. Dalam pemecahan masalahnya, coba kita perhatikan kedua titik lokasi tersebut. Kemudian, substitusikan dalam rumus berikut. Nah, kita perhatikan jarak antara rumah Nyoman dengan Toserba jika kita tarik garis lurus belum kita ketahui. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan ke dalam formulanya ini atau rumusnya ini. Rumus untuk menentukan jaraknya adalah akar dalam kurung X1 dikurangi X2 kurung tutup kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Nah, langsung saja kita selesaikan. Nah, untuk mencari jaraknya kita masukkan dalam rumusnya. X1 kurangi X2 dan Y1 dikurangi Y2. Jadi yang termasuk X1 dan Y1 adalah rumah Nyoman. Ini adalah X1 dan Y1. Lalu Toserba di sini merupakan X2 dan Y2. Maka tinggal kita substitusikan saja. X1-nya adalah 3, lalu X2-nya adalah min 5. Y1-nya adalah 4 dan Y2-nya adalah min 2. Oke, langsung saja 3 dikurangi min 5 adalah 8. Karena ini min ketemu min menjadi plus. 4 dikurangi min 2 menjadi 6. Karena min ketemu min adalah plus. Lalu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan. Maka akar 64 ditambah 36 adalah akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi jarak satuan antara rumah Nyoman dengan Toserba itu adalah 10 satuan. Nah, jadi jarak antara rumah Nyoman dengan Toserba adalah 10 satuan. Jadi satuan di sini belum kita ketahui satuannya apa, apakah dia kilometer ataukah meter. Nah, jadi kita simbolkan sebagai satuan saja di sini. Nah, semoga dapat kalian pahami di sini. Nah, yang berikutnya kita akan masuk dalam posisi garis terhadap garis sumbu. Di mana dalam posisi garis terhadap garis sumbu di sini terbagi atas 3, yaitu ada garis sejajar, ada garis tegak lurus, dan ada garis berpotongan. Kita perhatikan pada denah di sini. Jika kita anggap di sini adalah titik pangkalnya, jalan Mawar ini merupakan sumbu Y-nya, lalu jalan Kenanga ini adalah sumbu X-nya, maka apa sih hubungan antara jalan Kenanga dengan jalan Mangga? Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak selanjutnya. Nah, di sini kita perhatikan garis sejajar, yaitu merupakan dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Kita perhatikan garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Kita perhatikan di sini.
garis K dan garis L dia sejajar dengan sumbu X. Nah, dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X. Nah, dia dan jaraknya pun akan sama. Nah, seperti ini. Sepertinya garis sejajar ini sudah kita bahas pada materi garisan sudut. Nah, tapi kita akan ungkit-ungkit lagi di sini. Nah, garis M dan N dia sejajar dengan sumbu Y. Jadi M di sini dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, di sini. Jadi M dan N dia sejajar dengan sumbu Y. Lalu yang berikutnya, kita perhatikan untuk garis tegak lurus. Dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Pada gambar, garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Kita perhatikan. Garis L di sini dia tegak lurus terhadap sumbu Y karena dia membentuk sudut siku-siku. Nah, yang berikutnya garis M dan garis N dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kita perhatikan M dan N dia membentuk sudut siku-siku antara sumbu X dan garis M dan N. Dia dapat dikatakan sebagai garis tegak lurus. Lalu yang berikutnya garis berpotongan. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan pada gambar di sini. Nah, ini untuk garis yang berpotongan. Garis K dan garis L dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan garis K di sini dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Begitu pula garis L dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, semoga dapat kalian pahami mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, yang berikutnya kita akan coba sebuah pertanyaan di sini. Jika kalian mampu menjawab, silakan kalian jawab pada kolom komentar di sini. Oke, pertanyaannya adalah kota A dan B digambarkan dalam peta masing-masing terletak pada koordinat kota A itu adalah 7,10 dan B itu berada pada 16,50. Jika peta menggunakan skala 1:350 satuan, tentukan jarak kota A dan kota B yang sebenarnya. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sudah membahas mengenai jarak antara titik koordinat. Sekarang tinggal kalian gabungkan dengan skalanya saja. Nah, tentunya materi skala ini sudah kita dapatkan dalam kelas 7 semester 1 pada materi perbandingan. Nah, silakan kalian jawab. Jika kalian tahu jawabannya, silakan kalian tulis di kolom komentar di sini ya. Oke. Terima kasih. Yang berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jika video ini dapat bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian atau mungkin kerabat-kerabat kalian yang membutuhkan video pembelajaran tentang koordinat kartesius. Selanjutnya, jika ada salah kata ataupun kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Bye-bye.